Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang berbagai pendekatan dalam penafsiran Al-Quran. Dan saya Gigi Yulindanisi sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang teori umum pemahaman atau understanding. Secara etimologi, pemahaman berasal dari kata paham, yang artinya mengerti benar atau memahami benar. Sedangkan secara terminologi, pemahaman adalah suatu kemampuan untuk menangkap sikap, arti, atau keterangan mengenai sesuatu dan mempunyai gambaran yang jelas tentang hal tersebut. Dengan demikian, pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir seseorang yang setingkat lebih tinggi ingatan dan hafalannya. Menurut Daryanto, dalam bukunya beliau menyebutkan ada 3 kemampuan pemahaman, yakni menerjemahkan, dalam arti bukan hanya mengalihkan sebuah arti dari bahasa satu ke bahasa yang lain. Kemudian, kemampuan untuk mengenal serta memahami. Dan yang ketiga, yaitu mengeksplorasi, yakni lebih tinggi sifatnya dari menerjemahkan dan mengartikan suatu bahasa. Jadi kesimpulannya, pemahaman adalah suatu cara seseorang untuk menangkap sesuatu dengan benar. Pemahaman akan bermakna apabila digali suatu kebenarannya sampai hakikatnya, dan akan berguna dalam segi apapun dalam kehidupan sehari-hari yang tentunya sudah dilandaskan oleh Al-Quran dan hadis. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Lia Umaya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori umum tentang pemahaman atau understanding, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh pemateri pertama. Jadi, pemahaman atau understanding mempunyai arti yang bervariasi, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Ricek dan kawan-kawan. Memahami adalah membaca bahan bacaan dengan menangkap pokok-pokok pikiran yang lebih tajam dan mendalam, sehingga terdapat rasa kepuasan tersendiri. Sedangkan pemahaman itu sendiri adalah suatu proses atau perbuatan yang dilakukan untuk mengerti segala sesuatu. Jadi seorang pendidik harus membutuhkan pemahaman atau understanding sebagai teknik pengajaran yang mudah dan menyenangkan. Seorang guru harus memiliki strategi, di mana strategi yang tepat adalah menggunakan dengan konsep learning revolution, di mana konsep ini adalah cara belajar yang mudah tanpa terikat sistem atau peraturan. Jadi meniadakan kebebasan bagi peserta didik untuk berpikir. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman dalam keberhasilan siswa dari segi pemahaman belajar pendidikan yang dihadapi, yaitu pertama, pedoman yang akan dicapai saat belajar. Yang kedua, pemahaman peserta didik dalam memahami materi. Yang ketiga, bahan dan alat evaluasi. Yang keempat, pendidikan harus memberikan pengetahuan yang mendalam. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan materi, yaitu penafsiran atau interpretation. Kata tafsir merupakan bentuk masdar atau konjungsi dari kata kerja fasara yufasiru tafsiran, yang artinya penjelasan atau keterangan. Penafsiran atau tafsir bisa juga diartikan secara bahasa berasal dari kata al-fasr, yang berarti menjelaskan, menyingkap, serta menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak. Sedangkan tafsir menurut istilah ialah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafaz-lafaz, tentang petunjuk-petunjuknya, hukumnya, baik yang ketika berdiri sendiri maupun tersusun, dan makna yang dimungkinkan baginya ketika tersusun, serta hal-hal yang lain yang melengkapinya. Pada umumnya terjemahan atau tafsir dibedakan menjadi 2, yaitu harfiah dan bebas. Harfiah mengutamakan bentuk, dan terjemahan bebas mengutamakan maknanya saja. M. Quraisy Shihab menyatakan bahwa corak penafsiran yang dikenal selama ini ada 3, yaitu corak sastra bahasa, corak filsafat dan teologi, serta corak penafsiran ilmiah. Ada berbagai metode penafsiran, yaitu cara-cara yang digunakan untuk menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, metode muqarrin atau suatu tafsir yang dilakukan dengan membandingkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki redaksi berbeda padahal isi kandungannya sama, ataupun sebaliknya. Yang kedua, yaitu metode maudhu'i, adalah
Metode yang mengarahkan pandangan pada suatu tema tertentu lalu mencari pandangan kepada tema lainnya, lalu mencari pandangan Al-Quran tentang tema-tema tersebut dengan cara menghimpunnya semua ayat yang membicarakannya, menganalisis dan memahami ayat demi ayat, lalu menghimpunnya dalam bentuk ayat yang bersifat umum dikaitkan dengan yang khusus. Terima kasih, cukup materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu takrij hadis. Takrij merupakan dari kata karaja yang artinya yaitu keluar. Kemudian secara etimologi karaja yaitu mengeluarkan. Hadis secara terminologi artinya yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik itu berupa valid, penyandaran yang valid yaitu hadis hasan dan hadis sahih, maupun yang tidak valid yaitu hadis doib dan hadis maudhu. Kemudian Al-Tahan mendefinisikan at-takrij sebagai penelusuran hadis dari sumber-sumbernya yang asli, yang menyebutkan hadis disertai dengan sanad. Kemudian ada beberapa metode yang dapat kita ketahui, yaitu satu, metode indeks kata sahabat. Kemudian yang kedua, metode kata pertama dalam matan. Kemudian yang ketiga, metode indeks kata. Dan yang keempat, metode penelusuran mengenai kondisi sanad dan matan. Ada pun beberapa prinsip-prinsip dari takrij hadis, yaitu satu, takrij bersifat mandiri. Kedua, takrij itu sebanyak apapun informasi yang ada dalam hadis itu harus dipaparkan secara menyeluruh. Kemudian yang ketiga yaitu sebuah hadis harus diriwayatkan lebih dari satu orang sahabat. Dan yang keempat yaitu dalam mentakrijkan hadis perlu adanya substansi matan hadis. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pembahasannya, yaitu kritik sanad. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu sanad. Sanad berasal dari bahasa Arab, yaitu sanada, sanadi, sanuda, yang berarti sandaran dan pegangan. Bentuk jamaknya adalah asnad. Secara bahasa, sanad juga qabla fil ardi mimma rotafa, yang artinya puncak atau bukit. Menurut istilah, sanad memaknai dengan jalan yang menyampaikan kepada matan hadis. Maksudnya, sanad adalah rangkaian perawi yang menukilkan teks dari sumber pertama. Kata ini dipergunakan dalam istilah ilmu hadis karena makna sanad dari sumber pandangan seorang perawi yang hendak menukilkan secara hadis. Biasanya akan disandarkan sanad tersebut kepada perawi yang berada di atasnya atau gurunya. Kritik sanad merupakan bagian dari ilmu mustalah hadis yang sangat penting, yang termasuk bisa menentukan sahih tidaknya sebuah hadis. Ilmu ini berkembang sejak Qurun al-Mutolalah zaman sahabat, lebih-lebih di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Setelah terjadi fitnah Abdullah bin Sabah di akhir masa kekhalifahan beliau radhiyallahu anhu, kemudian penggunaan atau pernyataan tentang sanad tersebut berkembang dan meluas bersama semakin menyebarnya fitnah dan penyelewengan pemahaman agama di waktu itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan atau salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kritik matan. Kritik matan adalah upaya memilah matan yang benar dari yang salah, mana yang otentik dari Rasul dan mana yang palsu, yang boleh jadi disebabkan karena kekurang cermatan dalam periwayatannya. Tujuan pokok
penelitian hadis dari segi kritik matan ini yaitu untuk mengetahui kualitas hadis. Kualitas hadis sangat penting untuk diketahui dalam hubungannya dengan kehujahan hadis yang bersangkutan. Adapun kaidah-kaidah dalam melakukan kritik matan yaitu yang pertama, matan tidak boleh mengandung kata-kata yang aneh yang tidak pernah diucapkan oleh ahli retorika atau penutur bahasa yang baik. Kedua, matan tidak boleh bertentangan dengan pengertian-pengertian rasional yang aksiomatik. Ketiga, matan tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah umum dalam hukum dan akhlak. Keempat, matan tidak boleh mengandung hal-hal yang hina. Kelima, matan tidak boleh bertentangan dengan hal-hal yang masuk akal dalam prinsip-prinsip kepercayaan tentang sifat-sifat Allah dan para rasulnya. Keenam, matan tidak boleh bertentangan dengan sunnatullah dalam alam dan manusia. Ketujuh, matan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran atau dengan sunnah atau yang sudah terjadi ijma. Kedelapan, matan tidak boleh mengandung janji berlebihan dalam pahala dan perbuatan kecil atau berlebihan dalam ancaman yang keras untuk perkara sepele. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai metode pemahaman hadis Nabi. Yang pertama ada pengertian metode pemahaman hadis. Metode pemahaman hadis adalah cara yang ditempuh seseorang untuk memahami atau menafsirkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana metode pemahaman hadis tersebut dapat diartikan sebagai teknik interpretasi. Teknik interpretasi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu interpretasi tekstual, interpretasi kontekstual, dan interpretasi intertekstual. Interpretasi tekstual adalah metode pemahaman hadis Nabi yang berdasarkan teks semata. Yang kedua, interpretasi kontekstual adalah metode memahami hadis Nabi berdasarkan latar belakang munculnya hadis tersebut atau asbab al-wurud yang dikaitkan dengan masa kekinian. Sedangkan interpretasi intertekstual atau antarteks adalah metode memahami hadis dengan sistematika matan hadis yang bersangkutan atau hadis lain yang semakna atau ayat-ayat Al-Quran yang terkait. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang sejarah penafsiran masa klasik. Perkembangan sejarah tafsir klasik dimulai dari abad pertama hingga abad ketiga tahun Hijriah. Tafsir tersebut dimulai dari penafsiran Nabi Muhammad terhadap ayat-ayat, lalu penafsiran oleh para sahabat dan para tabi'in. Perkembangan penafsiran ini berkembang seiring perkembangan peradaban dan budaya manusia. Al-Quran sebagai permulaan munculnya tafsir pada generasi berikutnya karena bercorak al-maksur. Pada masa klasik ini memiliki kelebihan antara lain tidak memihak mazhab tertentu, tidak ada perbedaan pendapat antara sahabat atas penafsiran para sahabat belum kemasukan riwayat Israiliyat yang dapat merusak akidah Islam. Kelemahan pada masa ini adalah Nabi Muhammad belum menafsirkan keseluruhan Al-Quran. Penafsiran sahabat kurang detail terhadap suatu masalah. Pada masa tabi'in, penafsiran sudah terpengaruh mazhab tertentu. Pada masa tabi'in sudah masuk riwayat Israiliyat yang dapat merusak akidah Islam. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan sejarah metodologi tafsir Al-Quran dan Al-Hadis modern. Secara umum, kata tafsir mempunyai arti yaitu menjelaskan atau mengartikan, atau bisa dapat diartikan tafsir yaitu mempunyai arti penjelasan atau penafsiran. Oleh karena itu, para praktisi tafsir mengartikan ilmu tafsir yaitu ilmu yang mengupayakan menjelaskan makna Al-Quran secara kapasitas batas manusia. Zaman dahulu banyak ragam dan banyak cara seseorang dalam memahami Al-Quran. Hal ini dikarenakan pemahaman dalam menjelaskan efisiensi wahyu Allah Ta'ala itu berbeda-beda. Hal ini yang melatar belakangi yaitu tingkat kejelasan, tingkat pendidikan, dan tingkat latar belakang. Zaman dahulu ketika Nabi Muhammad SAW itu masih hidup, beliaulah yang menafsirkan secara langsung melalui berdasarkan wahyu Allah Ta'ala.
Al-Quran adalah kitab suci umat manusia yang mempunyai mukjizat yang sungguh luar biasa. Ketika ia diturunkan, di mana kondisi seseorang itu cenderung dan gemar ke sastra Arab dan syair-syair Arabnya. Lalu turunnya Al-Quran ini membuat budaya Arab menjadi terkesima dan kagum atas isinya karena sebelumnya belum pernah menemukannya. Bagi seseorang yang penasaran, lalu seseorang itu mencarinya, apa sih yang dimaksud dengan Al-Quran kita ini, isinya itu apa. Ternyata ketika ia sudah mencari tahu dan paham bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah SWT. Dari kejadian itu, semua seseorang banyak yang paham. Sebagian dari mereka yang beriman dan mengikuti seseorang yang membawa Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sekian penjelasan singkat mengenai sejarah metodologi penafsiran Al-Quran dan Al-Hadis modern. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Kurniawan, NPM 1801011113, akan menjelaskan mengenai sejarah metodologi tafsir Al-Quran dan Al-Hadis kontemporer. Sejarah tafsir ini pertama kali diawali pada masa Rasulullah SAW, dan dari garis besarnya ada 3, yaitu dari Al-Quran itu sendiri, yang kedua dari Rasulullah SAW, dan yang ketiga dari ijtihad para sahabat. Salah satu sahabat yang banyak menafsirkan Al-Quran yaitu Ibnu Mas'ud. Namun pada masa itu belum ada satupun pembukuan tafsir, dan pada saat itu masih bercampur dengan hadis. Sesudah generasi para sahabat, lalu pada saat ini diteruskan oleh para tabi'in yang belajar Islam dari sahabat-sahabat di wilayah mereka sendiri atau wilayah lainnya. Ada 3 kota utama yang mereka belajar di situ, yaitu Mekah, Madinah, dan Irak. Pada masa itu, tafsir termasuk bagian dari hadis yang tiap masing-masing kota meriwayatkan dari guru-guru mereka sendiri. Tetapi belum sistematis sampai pada masa sesudah ketika pertama kali dipisahkan antara kandungan hadis dan tafsir sehingga menjadi kitab tersendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.